Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan benar-benar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa memberikan pengaruh kebaikan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah, waffaqanillahu wa iyyakum. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Kaidah tersebut berbunyi, asy-syari'atu mabniyatun ala aslain. Syariat Islam ini dibangun di atas dua dasar utama. Al-ikhlasu lil ma'bud. Dasar yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutaba'ah lir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dasar yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua dasar ini sebenarnya adalah dasar utama dalam keislaman seseorang. Ini adalah bukti persaksian seseorang bahwa tidak ada sesembahan yang berhak dia ibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan persaksian dia bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena seseorang ketika dia meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia harusnya ikhlas dalam melakukan ibadahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang dia yakin dan percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia harus menjadikan beliau sebagai panutan, menjadikan beliau sebagai rujukan tuntunan, sehingga dia tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaidah ini sebenarnya adalah dasar agama seseorang. Dasar agama seseorang adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dan dari syahadatain ini kita memahami dua syarat diterimanya sebuah amalan. Syarat yang pertama adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari kaidah ini sangat banyak sekali. Semua dalil yang mewajibkan ikhlas bisa menjadi dalil dari kaidah ini. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 3. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lillahid dinul khalis. Ingat-ingatlah bahwa agama ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah bahwa agama ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan ibadah dalam agama ini harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dan ini menunjukkan seseorang ketika beribadah dia harus benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan agamanya untuk Allah. Benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang syarat, ya, tentang bagian yang kedua, mutaba'ah, ya, wajibnya kita mengikuti tuntunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah dari larangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita itu harus kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan tuntunan kita. Karena, ya, kalau kita tidak mengikuti tuntunan beliau, ya, terutama dalam masalah ibadah, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sabdakan sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak. Di dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang yang ketika di dunia dia merasa melakukan amal kebaikan, tapi ternyata amalan tersebut salah karena tidak sesuai dengan tuntunan. Akhirnya dia menjadi orang yang paling merugi ketika di akhirat. Allah sebutkan hal tersebut di surat Al-Kahf ayat 103, ya, sampai ayat 104. Dan ini menunjukkan bahwa kita wajib untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mengikuti tuntunan beliau dalam ibadah-ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal
nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling merugi dalam amalannya? Siapakah mereka? Allah katakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka lah orang yang usahanya di dunia salah, usahanya di dunia melenceng, tapi mereka menyangka telah melakukan sesuatu yang baik. Dia merasa melakukan ibadah, tapi ternyata ibadah tersebut salah. Ternyata ibadah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan. Inilah orang yang paling merugi, sebagaimana Allah firmankan di ayat ini. Bagaimana seseorang tidak merugi? Bagaimana seseorang tidak dikategorikan sebagai orang yang paling merugi dalam amalannya? Dia sudah menggunakan waktunya, yang itu merupakan modal utama dia untuk melakukan kebaikan. Menurut dia itu baik, dan dia penuhi umurnya dengan amalan tersebut. Tapi ternyata di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Di akhirat apa yang menjadi harapan utamanya tidak dia dapatkan. Jelas ini merupakan kerugian yang sangat nyata. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Coba bayangkan apabila kita keadaannya seperti itu. Kita berusaha untuk melakukan amal-amal baik, sudah berusaha untuk memenuhi umur kita, memenuhi waktu kita dengan sesuatu yang menurut kita baik, ternyata di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini kerugian yang sangat luar biasa, ya. Makanya kita harus hati-hati dalam beramal. Jangan hanya semangat ikhlas saja, kemudian amalannya tidak sesuai dengan tuntunan. Karena untuk menjadikan amal kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup hanya satu syarat. Harus dua syarat ini kita penuhi. Ikhlas saja tidak sesuai dengan tuntunan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tuntunan, tidak ikhlas, juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan amalan dan dia melakukan kesyirikan di dalamnya, aku akan tinggalkan dia bersama amalannya. Aku tidak butuh amalan tersebut. Ya. Makanya kita harus benar-benar melakukan dua hal ini. Di samping kita ikhlas, maka amalan kita di samping kita ikhlas, amalan kita juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalil-dalil lain yang mengumpulkan dua syarat ini. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 125. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih baik agamanya melebihi orang yang dia benar-benar menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik sesuai dengan tuntunan. Ini satu ayat yang mengumpulkan dua dasar beragama seseorang, yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang
yang agamanya lebih baik dari orang yang seperti ini. Dialah orang yang paling baik dalam agamanya. Ketika dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya, dia benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat lain yang menunjukkan dua syarat ini. Di antaranya akhir ayat dari surat Al-Kahfi. Allah sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia berharap, dia berharap untuk menjumpai Rabb-nya dalam keadaan yang mulia, maka falyamal 'amalan shalihan. Lakukanlah amalan yang saleh. Amalan yang saleh yang dimaksud di sini adalah amalan yang baik yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ayat ini dikatakan oleh para ulama mengumpulkan dua dasar beragama seseorang, yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerapan dari kaidah ini sangat banyak sekali. Semua ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat banyak bentuk ibadah apapun. Apabila dilakukan oleh seseorang tanpa keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat misalnya, ingin dipuji oleh orang yang melihatnya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bersedekah agar terkenal namanya, agar disanjung oleh masyarakat, maka sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berhaji, orang umrah, hanya untuk mendapatkan gelar haji, gelar ha di depan namanya, maka orang yang hajinya demikian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Apabila ada seseorang membaca Al-Qur'an agar didengar suaranya merdu, agar dianggap sebagai orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sudi menerima amalan-amalan yang demikian. Ada orang yang berpuasa, dia ingin dipuji ini ahli puasa, juga demikian, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semua amalan ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadis, ada 3 orang yang disiksa pertama kali di hari kiamat nanti, dan 3-tiganya melakukan amalan yang sangat istimewa. Sangat istimewa pahalanya. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad. Dirwatu sanamil Islam, jihad. Amalan Islam yang paling tinggi itu jihad. Tapi ketika dilakukan dengan ketidakikhlasan, maka jihad ini malah menjadi bumerang bagi orang yang melakukannya. Menjadi orang yang pertama kali disiksa. Orang tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau melakukan jihad tersebut agar engkau mendapatkan gelar syuja', agar manusia mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang pemberani. Akhirnya amalan jihad yang sebenarnya sangat istimewa tersebut akhirnya tidak berguna sama sekali, malah menjadikan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia orang yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Orang yang kedua, orang yang bersedekah, orang yang sangat dermawan, dan ini amalan yang sangat istimewa. Orang ini kaya raya dan dermawan. Dia tidak mendapatkan jalan kebaikan
untuk berinfak kecuali dia berinfak di dalamnya. Dan ini amalan yang sangat istimewa. Tapi apa yang ada di dalam hatinya? Ternyata dia melakukannya bukan karena Allah, tapi dia melakukannya karena ingin dipuji, ingin terkenal sebagai orang yang dermawan. Apa yang terjadi? Amalan tersebut tidak berguna sama sekali bagi dia, bahkan menjadi bumerang. Dia menjadi orang yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran, ahli Quran, mahir dalam membaca Al-Quran. Tapi ya karena dia membaca Al-Quran, ya karena ingin dipuji oleh orang lain agar mendapatkan gelar qari, ahli Quran, ahli membaca Al-Quran, ya akhirnya bacaan Al-Quran tersebut tidak bermanfaat sama sekali bagi dia, bahkan mencelakakan dia di hari kiamat nanti. Dan ini ya harus kita waspadai ya. Masalah keikhlasan ini harus kita waspadai ya. Banyak orang yang kurang memperhatikan masalah hati ini. Padahal sebenarnya ya, masalah hati ini adalah masalah yang paling inti ya. Masalah hati ini sebenarnya masalah yang paling inti. Seseorang yang amalan yang kecil bisa menjadi sangat besar pahalanya ketika keikhlasannya sangat besar, keikhlasannya sangat tinggi. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, betapa banyak amal yang kecil ya menjadi besar karena niatnya, karena keikhlasannya yang sangat tinggi. Ya. Makanya ya perhatikan masalah hati ini, masalah keikhlasan ya. Lakukanlah amalan ya benar-benar ikhlasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ikhlas tidak ada, maka walaupun amalan tersebut sesuai dengan tuntunan, tidak akan bermanfaat bagi manusia. Begitu pula sebaliknya. Ketika seseorang ikhlas tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan, maka amalan tersebut ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang misalnya dia sholat, dia ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sholatnya dengan cara-cara yang tidak dijalankan, tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka sholat tersebut tidak akan diterima. Sholat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalamnya ada bacaan Al-Qur'annya, walaupun di dalamnya ada zikir-zikirnya, tapi kalau sholat tersebut tidak sesuai dengan tuntunan, maka sholat tersebut tidak akan diterima, walaupun ikhlas. Karena ini sudah jadi ya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengaturnya demikian. Kalau kita ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka kita harus mencari pahala tersebut dari pintu-pintu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pintu-pintu tersebut ya adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pintu-pintu itulah kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berpuasa, misalnya berpuasa untuk ya agar orang tersebut bisa berhubungan dengan jin lebih mudah, ya ada orang-orang yang demikian. Orang yang berpuasa tujuannya misalnya untuk bisa menerawang, dan cara puasanya juga aneh. Misalnya dia berpuasa 3 hari. Ketika berpuasa tersebut dia harus misalnya meninggalkan makanan-makanan yang ada nyawanya, ya. Tidak boleh memakan daging sama sekali, ikan tidak boleh. Pokoknya tidak boleh memakan makanan yang bernyawa. Tidak boleh ada rasa dalam makanannya. Ya, mutih. Tidak boleh ada rasa sama sekali. Tidak boleh ada makanan yang terkena misalnya gorengan atau terkena api sama sekali. Sehingga dia berat dalam melakukannya. Tapi puasa-puasa yang seperti ini ya tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Misalnya puasa ya dengan tidak tidur sama sekali. Ya, ada yang orang yang demikian. Puasa-puasa yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orangnya berat melakukannya. Karena tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Orang sekarang banyak yang berziarah. Ziarah amalan yang mulia. Disyariatkan di dalam Islam. Dan Islam menganjurkan ziarah. Ziarah bisa mengingatkan seseorang kepada hari akhir. Ziarah bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikuburkan karena di sana ada doa mendoakan orang yang mati. Ya, dengan doa-doa kebaikan. Tapi kalau ziarah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berziarah dengan cara-cara tertentu. Ya. Dengan cara-cara yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berziarah dengan salat. Ziarahnya harus ada salatnya. Ada orang yang berziarah dengan tawaf. Ya. Dan saya melihat sendiri. Orang berziarah caranya dengan tawaf. Mengelilingi 7 kali dengan membaca bacaan tertentu. Ada orang yang ziarah dengan zikir-zikir yang sampai ribuan kali. Ada yang dengan 1 khataman Al-Quran. Ziarah-ziarah seperti ini ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bukankah ini ada bacaan-bacaannya, yang bacaan-bacaan tersebut ya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tidak akan diterima walaupun khataman Al-Quran. Kenapa? Karena ziarah tersebut yang seperti itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah selain ibadah ya, dalam masalah selain ibadah, misalnya masalah muamalah, ini juga harus sesuai dengan tuntunan. Karena dalam masalah muamalah ini tidak diwajibkan ikhlas ya, kita berbisnis tidak diwajibkan ikhlas, maka syarat yang kedua tetap harus dijalankan. Amalan-amalan tersebut atau kegiatan-kegiatan itu ya harus sesuai dengan tuntunan. Jual beli harus sesuai dengan tuntunan. Kalau jual belinya tidak sesuai dengan tuntunan, maka jual beli tersebut menjadi batal ya, tidak sah. Misalnya ada orang jual beli dengan riba ya, ini tidak sesuai dengan tuntunan, menyelisih tuntunan syariat ya, maka jual beli yang seperti ini ya tidak diperbolehkan. Ya, misalnya ada orang nikah ya tapi tidak ada syarat-syaratnya, ya tidak ada wali untuk yang perempuan ya, misalnya tidak ada saksinya, atau misalnya nikahnya nikah kontrak ya, atau nikahnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Seperti ini ya, nikah-nikah yang seperti ini tidak akan dibolehkan di dalam syariat dan dianggap tidak sah sama sekali ya. Dalam masalah-masalah yang tidak disyariatkan, tidak disyaratkan ikhlas, maka syarat yang kedua harus tetap dijalankan ya. Syarat yang kedua yaitu mengikuti tuntunan dan sesuai dengan tuntunan syariat ya, ini harus tetap dijalankan ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kaidah ini bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengajarkannya kepada yang lain ya, sehingga manfaatnya menjadi lebih besar dan pengetahuan kita lebih berkah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.